Daun salam di atas batu. Siapa yang nggak mau menjawab salamku, insya Allah nanti malam kalau tidur ketemu sama hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatu qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat liyazdadu imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Yang sama kita hormati para tuan-tuan guru, muallim dan muallimah, tuan haji dan tuan hajjah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak-anak, siapa yang duduknya nanti paling anteng kalau bahasa Jawanya, nanti Ustaz kasih hadiah. Kalau pecinya yang mencot, lempangkan. Nah, itu yang pakai sarungan, sekalian tidur situ. Mama-mama yang jilbabnya mulai mencot-mencot, rambutnya keluar, rapikan. Udah malam, udah agak ngantuk ya Bu? Ya. Jadi kata guru saya Bu, kalau kita di dalam majelis taklim mendengarkan tausiah itu ngantuk, ada amalannya. Ibu mau? Mau Bu? Mau. Ini memang malam, tadi saya baru ngisi di Cepedak Lobang, pindah kemari, tampuh istilahnya. Ibu punya jempol, masukkan jempol ibu ke mulut, tempelkan di langit-langit, bacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tempelkan ke mata, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masukkan sekali lagi, letakkan di telak langit-langit mulut, bacakan sholawat, tempelkan di mata. Insya Allah ngantuknya hilang. Tapi ketika sudah ibu lakukan seperti itu, masih ngantuk juga, masukkan ke mulut kawan. Minta ludahnya kawan, insya Allah nggak tidur itu, karena aromanya yang buat nggak tidur. Bu, ketika di majelis taklim ini, apa yang disukai setan? Dan setan suka di tempat ini. Apa yang dilakukan setan di tempat ini? Dia menabur paku di tempat ini. Setan itu kalau di dalam suatu kitab erek-erek yang dikarang oleh Ki Joko Bodo 01 setan. Wah, bapak itu jangan pasangi pak, nggak kena enggak. Ini nggak mau dialam. 01 itu nabur paku di tempat ini. Sehingga apa yang terjadi? Mulailah satu persatu kalau kena paku setan pulang. Yang pulang berarti kena setan. Berarti setan. Wah, bapak ya ibu yang ngomong ya. Tapi kalau bapak ibu bertahan di tempat ini, nggak mampu dia menggodanya, dia naik banding, lapor lagi. Karena 01 itu punya ketua di dalam RR 65 namanya Raja Setan. Wah. Ketua, nggak sanggup lagi aku naburkan paku di sana, nggak mempan. Maka Raja Setan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Dikeluarkanlah namanya lim. Wah, itu kalau kena mata Bu. Wah. Itulah. Terpatuk langsung. Maka apa yang harus kita baca? Yang kita baca ta'awuz dan kita membaca Bismillahi la ilaha illahu. Yuk kita baca. Bismillahi la ilaha illahu. Amalkan itu. Ketika ibu mempunyai anak gadis ibu mandi di kamar mandi, maka terbukalah aurat. Tapi ketika doa itu dibaca, nggak mampu setan melihatnya. Rabun mata setan begini.
Sekarang berbeda dengan zaman dulu, Bu. Kalau zaman ibu muda dulu, kamar mandi memang di luar. Tapi apa kata mama ibu? Mandi itu ada basahan. Anak-anak sekarang, insya Allah mandinya nggak pakai basahan. Betul anak muda? Betul? Oh, senyum-senyum kalian. Oh, betul. Itu apa? Itu yang senang. Betul nggak? Mandi itu nggak boleh nggak pakai basahan. Minimal pengaman dalam negeri kalian pakai. Enggak, betul. Karena setan itu paling suka pertama di tempat ini, yang kedua di kamar mandi, yang ketiga di mana tempat setan yang suka dia? Di pasar, di pekan. Makanya hari ini mama-mama kalau di pekan itu suka kali nggak pulang-pulang. Berangkat jam 6 sore, pulang jam 10 malam. Keliling dia, sana kemari. Pulang sampai rumah yang dibawa, 1 ikat bayam. Jadi setan. Maka di dalam Al-Quran dinyatakan, summa la'atannahum min baini aydihim. Ketika setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, murka Allah kepadanya, dia ngomong, baiklah ya Allah kalau begitu, tapi kasih kesempatan aku. Untuk apa? Min baini aydihim, menggoda manusia, menyesatkan manusia. Dari mana? Dari depan. Apa yang digoda setan ketika dia menyesatkan kita dari depan? Dikabuskan kita, Bu, dengan pandangan dunia. Makanya hari ini, Bu, banyak orang mempunyai harta, banyak orang mempunyai uang, gelangnya ini berlapis-lapis sehingga kalau wirid bentar-bentar boleh jilbab. Rata, Kak, rata. Doa biasanya begini, tapi karena dia pakai gelangnya banyak. Amin. Amin. Bu, kalau ibu mempunyai gelang banyak kali, Bu, jangan disimpan, Bu. Apa sebab? Ketika ibu mati, bapak yang senang untuk kawin lagi sama bapak. Makanya ibu kalau punya emas, jual, daftar umroh, Bu. Laki-laki, Bu, kalau ibu meninggal, senang kali dia, Bu, ditinggali harta, kawin lagi dia, Bu. Tapi kalau perempuan ditinggal mati suaminya, banyak yang nggak kawin lagi. Makanya, Bu, jangan percayakan sama laki-laki, Bu. Cukup percaya sama aku. Karena aku tipe laki-laki setia. Wow. Panitnya ini nggak menyediakan minum untuk aku. Saat India dikasih minum. Apa mentang-mentang dia pandai ngomong India? Aku enggak. Aku pun pandai ngomong India. Kalau bahasanya mati orang dia ngomong ajale. Kalau anak-anak hilang ketemu lagi, lah cakai kok. Bumbu dapur bahasa India apa? Tumbari, capini, jahini. Oke, lanjut. Setan, Bu, ngaburkan kita dari apa? Dari depan. Dikaburkan kita dengan harta. Maka harta itu, Bu, tidak ada yang bisa dibawa mati kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah. Sekarang, Bu, kadang-kadang kita ini salah. Kalau ada orang pesta nyumbang 100.000, 50.000 paling sedikit. Pernah nggak ibu tetangga ibu pesta nyumbang 5.000? Pernah, Bu? Kenapa, Bu? Malu lah Ustaz, tiap hari ketemu masak 5.000. Malu. Tapi pernahkah ibu ketika tetangga ibu meninggal dunia nyumbang 1.000? Wah, diam semua berarti iya sering, Ustaz. Wah. Ini kadang-kadang ada orang meninggal dunia, masukkan kantong. Ini kata Ustaz Rifai, dia ambil duit, remet-remet, masukkan baskom. Duit yang diambil itu duit yang paling terkecil nilainya. Gambar Patimura bawa kelewang, tutup sama beras. Ini kata Ustaz Rifai. Tapi pernahkah kita ketika tetangga kita pesta nyumbang 5.000? Malu. Tapi padahal, Bu, ketika tetangga kita kena musibah, itu yang perlu dibantu, Bu. Ini kadang-kadang nggak bapak-bapak lagi kalau cerita di warung dulu. Oh, kalau banyak duit, kopi gitu. Tapi kalau nggak banyak duit, ditekuk mukanya. Minum, Bang. Angin koncang. Tak ada ikan. Tak bisa minum kopi. Tapi kalau banyak ikan masuk naik kereta belum turun, kopi katanya. Wow. Itulah pemelelet. Harta kita itu yang sejatinya mana, Bu? Ada hari
ketika mati dikubur sama mobilnya? Enggak. Aku Bu, kalau aku mati, itu mobil itu nikmati istri ibu, kawin lagi dia sama laki baru. Makanya ibu kalau punya harta jangan sayang-sayang. Harta itu yang bisa menyelamatkan ibu dunia akhirat. Harta itu ada harta tidak bisa berjalan, ada harta bisa berjalan. Mana harta yang tidak bisa berjalan? Uang ibu, emas ibu, perniagaan ibu. Harta yang bisa berjalan mana? Ini Bu, anak-anak ini. Ini harta ibu. Maka ini berlaku kapan? Kalau ibu sudah berada di alam kubur. Kalau bapak sudah berada di alam kubur. Jadi hari ini harta yang bisa menyelamatkan kita yang tidak bisa berjalan, yang kita sedekahkan di jalan Allah. Yakin ibu kalau ibu bersedekah itu dibalas oleh Allah? Yakin? Yakin? Yakin Bu? Bapak yakin? Yakin? Inilah agak kurang kalau udah cerita sedekah. Dah. Yang sorbannya 14 kali lilit pun karena Prila dulu ikan tak ada ini. Sodako. Padahal sodako itu ketika kita amalkan pada saat kita sakaratul maut memudahkan kematian kita. Dengan sodako hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sodako anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang soleh. Ketika ibu mati sodako itu mendatangi, mendampingi, menerangi kubur ibu. Maka oleh karena itu, barang siapa bersodako di jalan Allah, Allah akan menggantinya berlipat kali. Yakin nggak Bu? Yakin. Nah, kalau yakin coba Tri, putarkan kotak itu. Mau tahu dulu bukti. Keliling kan? Ini dulu. Ini barulah sibuk ke kantong. Aku kan terakhir jadi tumbal aja sama orang ini Bu. Terakhir nih. Yang dua ini bikin tumbal lah. Udah nggak dikasih minum jadi tumbal terakhir. Ayo kelilingkan. Kelilingkan. Sambil berselawat kita. Salatullah salamullah ala tola rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nanti kotaknya sampai sini, jangan cuma ngomong aja, yang ngomong juga harus ngasih. Tadi dua penceramah itu diminta itu, jangan mau amplopnya aja, impak gak mau. Titip itu dua ustadz itu. Jangan ustadz jarkoni, so ngajar nggak so lakoni. Nanti kemari. Ini amplop dari Cendakapan belum dibuka, nanti aku kasih. Tenang aja lah. Kalau bulan-bulan Maulid gini lah, berani kita. Udah. Nah, ustadz tua itu ustadz tua. Nah, kan keluarkan mana ada cerita sama aku? Geret terus. Nah, ada itu. Itu super duitnya. Kalau diminta jasnya dikasih apa enggak? Ustadz minta jasnya, jawab terima. Minta jasnya. Kalau bapak minta jas saya, minta jubah saya kasih, tapi harus bapak ke rumah saya. Kalau bapak kasih saya di sini, jasnya saya kasihkan bapak, apa jadinya nanti kata orang? Pakai singkatnya aku pulang. Kan kacau kali, gila ustadz itu. Ah itu. Kalau anak muda bersedekah dicepatkan jodohnya. Abang ini nanti dapat jodohnya seorang wanita yang soleha, dapat mertua yang kaya raya. Kalau ibu bersedekah, insya Allah ibu suaminya nggak kawin lagi, rezekinya ngalir terus. Tapi kalau ada orang mempunyai harta nggak mau sedekah, yang sedekah dimarahi, kawannya mak lampir. Sini. Cari dulu. Aku bukan ria, motivasi. Kita nggak boleh beramal ria, tapi memotivasi. Hari ini kan ustadz cuma nyuruh orang aja bersedekah. Mari kita bertakwa. Ustadznya nggak pernah ke masjid. Tadi bahasa ustadz India.
Ustadznya nyuruh orang ke masjid, ustadznya sholatnya nggak pernah ke masjid. Sabar kamu, jangan nengoknya aku aja. Kalau suka hati, kan aku penceramah. Ini berapa? Ah, udah ini aja nah. Ustadz itu harus gitu. Kalau ada ustadz yang cuma ngomong aja, pensiunkan Pak. Pensiunkan. Atau ustadz India tadi, makmurkan masjid. Ustadz pun ayo masjid. Ya ustadz masjid. Sakit utang, siswa ayat pun masjid. Besoknya lagi masjid ustadz. Bisul kurang pecah. Ustadz ke masjid. Bebek kurang ketemu. Ustadz tahu itu jenis. Oke, sedekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir hayatnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la taqumu sa'ata hatta yuqbadul ilm. Nanti di akhir zaman akan datang suatu masa ilmu itu hilang dari permukaan bumi, Bu. Ilmu mana? Sedekah. Hari ini sedekah orang enggan, Bu. Tapi ketika dia akhir bulan mau bayar kredit kereta, nggak ada diada-adakan, betul kan Bu? Kereta itu kalau mati di bawah nggak Bu? Ngapain dipaksa-paksa kali? Utang Tupperware, jilbab Bu, utang. Udah 2 minggu ini Bang, aku belum bayar uang jilbab. Kau nggak tahu kau lah, laut angin kencang. Nggak mau tahu aku Bang. Dia mulut kau ya, stres saat ini nggak ada ikan, kau minta duit. Belum lagi utang apa? Sepatu. Kadang mama ini nggak mampu dipaksa-paksa. Bang, apa? Gigiku kan ompong, sisip kenapa pakai gigi emas? Kalau mau nyisip gigi, Bu, Pak, lu gua haji. Banyak gigi yang nggak pakai nanti tuh, gigi kambing ada. Kalau bisa pakai gigi kambing Pak, Bu, kenapa? Tengok kambing nggak pernah sakit gigi. Kalau bapak ibu nggak mau sakit gigi dan nggak mau punya sakit gigi, makan rumput kayak kambing. Insya Allah nggak sakit giginya. Kambing sama lembu bagusan mana Bu? Hah? Kambing, betul bagus kan kambing. Maka ibu kalau mempunyai anak, lo ngapain ini menjot-menjot ini? Gak ini keyboard kok ini. Aku orang Jawa Pak. Jadi bapak kan jangan ngomong Jawa kan. Nah duduk yang bagus, pecinya mencet, diluruskan, nanti ku kasih hadiah ya. Oke, ku kasih pertanyaan dulu. Siapa namanya bapak Nabi Muhammad? Coba sini satu orang tuh, kamu sini. Nah, kamu yang badannya makmur sini. Nggak aku potong kamu sini, kasih duit. Sini. Duit banyak nih. Kamu tuh nggak apa-apa sini. Orang mau dikasih duit kok pada nggak mau. Mama-mamanya sini. Tapi jangan yang tua, yang muda sini. Kalau yang tua enggak apa bawa pitson. Coba sini. Kamu sini. Coba siapa yang berani ke depan sini? Pertanyaan. Ya sini. Sini. Ini udah malam kita, nggak usah fokus sekali. Siapa namanya? Ari Gusya Putra. Ari Gusya Putra. Mamanya ada? Ya ada tidur. Jujur. Tidur juga. Mama bapak sekarang mau tidur, sana nengok maulid. Bapak mama ini ngomong tidur. Hebat skenario nih. Bapak mama tidur, anak nengok maulid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapaknya nggak bangun-bangun. Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Abdullah. Mamanya? Mau lagi pertanyaan? Mau? Biar dapat duit lagi. Oke, itu 2 pertanyaan goceng. Ini 1 pertanyaan 10.000, kita tingkatkan.
Coba siapa nama kepala desanya Nabi Muhammad? Ada nggak pada saat itu? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Yang ada kepala suku. Iya, suku Quraisy. Nah, kalau nggak ada dulu lah. Nggak pandai jawabnya udah. Ibu-ibu ngerti nggak? Kalau ngerti lempul nggak sih? Oke, nanti ibu-ibu kasih pertanyaan. Satu pertanyaan lempul. Nah, kita siapkan, oke? Oke. Dah duduk. Nah. Kata Rasulullah, la taqumu sa'ata hatta yuqbadul ilmu. Ilmu bu akan hilang dari permukaan bumi. Ilmu mana? Ilmu agama, Bu. Coba kita lihat hari ini, Bu. Anak-anak kita itu jauh sama agama. Banyak di antara anak-anak kita yang nggak paham Al-Quran, Bu. Nggak mau ngaji. Kalau zaman dulu, Bu, berangkat mau maghrib itu peci, makinnya gini, sarung lempangkan kayak ini. Nah, kalau celana pendek, sarungnya gini ngaji. Sebelah kanan megang Al-Quran, sebelah kiri megang blongkeng kelapa untuk obor pulang. Laki-laki perempuan pulang malam gitu juga, luruskan balik lupa pulang. Sekarang apa, Bu? Ada nggak anak-anak ngaji di masjid siap maghrib, Bu? Nggak eneng. Wa imamnya siap sholat maghrib dewean tengok sana tengok sini. Pemain tunggal putra dia di masjid ini, kata Ustaz India. Nggak ada kawan. Jadi hari ini anak-anak kita itu jauh daripada Al-Quran. Kalau di sini ngajinya cemana, Bu? Dulu ibu ngaji pakai alif-alif. Kalau orang Melayu cemana ngajinya? Alif tongkak bagai kayu, babengkok bagai perahu, tabelok bagai sampan, sabelok samosa jo. Oke. Itu kata Ustaz Husairi Purba gitu. Aku kan nyampaikan aja. Kalau orang Jawa nggak begitu. Alif dati, alif bawahi, alif depan u. Mim dati mata dati ta, mim depanmu. Jangan nengokkan aku itu. Itu ngaji zaman dulu, Bu. Ngaji sekarang sudah enak pun kadang-kadang anak-anak nggak mau. Batasa. Mama, papa. Kamu manggil mama apa? Mama kan? Mama. Kamu manggil bapak papa? Oh, ibu manggil suami ayam bebek. Oh, orang kerjanya di laut aja kok manggil suaminya yang bebek. Ngaji, Bu, anak-anak ini ngaji. Cuman persoalannya di sini ada juga murid saya di Mimbar Sergi, itu tanya. Itu Pak Guru saya itu. Di sana ada ngaji, ada Ustaz. Berapa bayarnya? 500. Itu pun kadang-kadang nggak bayar, Ustaz. Wah, kayak mana mau berkah. Wah, imam itu bisanya jadi imam karena guru ngaji. Jangan sepelekan sama guru ngaji, Bu. Jangan sepelekan dengan Al-Quran. Seberapa banyak orang meninggal dunia yang dibacakan itu Al-Quran. Bukan pakai keyboard orang meninggal dunia. Yang kalau mati minggu keyboard, sini. Mulanya nasanam menang pembahin aki. Sayang Juma'au. Terus di sini tertulis Maradian Bison. Oh, mati nang kini. Kalau kita meninggal dunia begitu selesai, nyawa tadi dicabut oleh Allah, dibacakan Al-Quran. Siapa orang yang membacakan? Anaknya dulu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Itu kalau anaknya pandai baca Quran. Kalau nggak pandai baca Quran cuman ngobrol, kopot aja dia cerita sama kawannya di sana. Tumpuk Al-Quran tinggi-tinggi di kepala mayat. Sampai sore nggak ada yang bacakan, meninggalnya tengah hari.
Malam gak ada yang bacakan, tengah malam rajungannya bangun baca sendiri dia. Ya, wal Qur'anil Hakim. Anak-anak sekarang Bu harus ajari mereka Al-Quran ketika bapak ibu meninggal dunia. Dialah yang mendoakan ibu bapak membaca Al-Quran. Kalau anak-anak ini diajarkan membaca Al-Quran, yang jadi imam di masjid ini pun paten. Tapi kalau nggak diajari mereka membaca Al-Quran, kayak mana dia mau bagus membaca ayat Al-Quran? Ada kejadian di sana, wawak-wawak ajan kayak wedang umum. Tahu ibu wedang umum? Air mendidih. Kalau orang Jawa itu wedang umum. Jadi kalau ibu bapak merebus air itu sudah mendidih, kan dia tutupnya itu naik ya. Jadi ada wawak-wawak kalau aja udah tua gitu, nggak mau gantian dia. Wah gantian kenapa Wak? Ya menurut kau, aku jelek-jelek gini, tua-tua gini dulu, mantan pemenang ajan antar desa. Nggak usah ada yang ganti selagi aku masih bisa. Wah, rupanya pas hari Sabtu, asmanya kumat, napas pendek. Hayya 'alas shalah. Nggak sampai napasnya. Melelet. Kalau udah tua itu mau gantian lah sama yang muda. Jadi imam pun begitu, kasih kesempatan sama yang muda-muda. Ini persoalannya ilmu tadi. Kalau orang punya ilmu, berilmu dia, sudah punya ilmu berilmu, maka dia berikan kesempatan sama yang muda. Jangan dianggap yang muda itu tidak bernas. Jangan dianggap yang tua itu paling paten. Paten kan dulu, sekarang udah tua, udah berkurang patennya. Pengingatannya udah kurang. Baca ayat pun sudah agak lompat-lompat. Baca watini lari ke wal asri. Ayat panjang pun udah nggak tahan berdiri. Tapi kalau anak muda jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah. Kalau anak muda jadi imam seperti itu, anak-anak remaja putri tengok, wah. Bang Salim jadi imam. Yuk, salat. Ini imamnya wedang umum. Wedang umum tahu Bapak ajan wedang umum? Gigi udah nggak ada. Udah tua. Megang mic aja udah buyutan. Datang ada yang angkat-angkat anak bandel, dijawab sama dia Allah. Ilmu itu yang dikhawatirkan oleh Rasul Pak Bu. Yang dikhawatirkan oleh Rasul nanti di akhir zaman ilmu itu akan hilang. Maka kita lihatlah hari ini majelis ilmu di mana-mana sedikit. Tapi ketika ada keyboard di sini aku yakin padat merayap. Padat merayap, betul Bu? Apalagi keyboard bongkar, keyboard lagi India. Tuh Ustaz India itu jago dengan India. Aku pun bisa juga. Tujidikan tuyi jana sanam, tujidikan tuyi jana sanam. Salahnya nggak ada istri, kalau ada istriku dia pun lari. Papa, wah, baraku gini, come here. Iya, lanjutkanlah ini. Kalau bapak ibu pesta nggak usah pakai keyboard bongkar. Pakai keyboard aja, keyboard kasidah. Keyboard kasidah kan lagunya enak. Lagu apa? Selimut Putih. Bila Jibril datang memanggil, sekujur tubuh kan kedinginan. Wawak-wawak yang umur 70 tahun pucat gitu bukan. Kenapa Wak? Lagunya dekatkan kematian, gak jadi lagu makan duduk aja lagu. Untung ibu gak makan wawak itu. Wah, coba bongkar di situ. Banyak maksiat Bu. Jangan sampai hari ini ketika kita mengadakan walimatul akad anak kita Bu,
malam hari diawali pernikahan. Di awal nikah itu dibacakan bismillah, ditutup dengan Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Adam wal Hawa. Doa ya kan Bu, dibacakan sama Tuan Kadi. Udah besoknya lagi kenduri, baca doa selamat. Besoknya lagi dibacakan lagi doa apa marhaban. Marhaban ya nurul aini, marhaban dal Husaini, marhaban ya nurul aini. Siap itu doa. Malam hantam buat bongkar, hapus itu semua doa. Di situ ada orang jual minuman keras, ada al-tuaki, al-kamputi, al-topi merengi, al-gepengi. Teler semua di situ anak muda. Kalau sudah main biji, nggak lama datang lingkaran setan, bener dadu. Setelah itu siapa? Datang agen sabu-sabu, agen ganja. Nggak lama anak muda pun di bawah pohon pisang. Pulang masuk angin, anginnya nggak hilang-hilang, dikusuk sama tukang kusuk, 9 bulan baru hilang anginnya. Siapa yang menanggung dosanya? Yang pesta. Itulah namanya dosa jariah. Jangan pesta Bu. Ya cemana Ustaz? Boleh pesta, tapi jangan bikin keyboard bongkar. Ibu undang keyboard bongkar berapa sekarang? 3 juta, 2.500.000. Kok ngerti Ustaz? Sebelah rumahku keyboard bongkar IM3 Bu. Penggalangan. Wah, kalau penggalangan itu Bu, di sana tempatnya pabrik tua Bu. Tanya Ustaz India itu. Tanya Ustaz India itu. Di situ lagi buat bongkar. Ada di situ kapi sangkoang, kapi 55. Kapi sangkoang. Tapi ketika kita manggil Ustaz, pernah nggak Ustaz itu dibayar 3 juta Bu? Ini Bu, terima kasih tapi memang ucapkan infaknya tadi 671.000. Nah kalau sempat yang infak nih satu orang 10.000 apa enggak berapa juta ini Bu coba. Coba 17 Agustus, yuk kita nambah keyboard, darahku cepet limpul. Giliran donasi untuk mimbar sergi yang nanti duitnya ini untuk membina anak-anak generasi muda baca Quran, jadi khotib, belajar dakwah. Tapi alhamdulillah dapat 671.000. Ini nanti di yaumil akhir jadi amal ibadah ibu, amal khair ibu. Kalau gelang ibu itu nanti belum tentu bisa menolong ibu, tapi duit yang ibu ambil dari kantong tadi, meskipun 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, bahkan ada yang 50.000 ku tengok tadi, itulah nanti yang mendatangi ibu sebagai tiket menuju surga. Ilmu sekarang ini akan hilang dari permukaan bumi, maka jangan malas-malaslah untuk mencari ilmu. Kesimpulannya apa? Ketika kita memperingati kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kita harus bisa melahirkan yang terbaik dari diri kita. Kita harus bisa melahirkan yang terbaik dari diri kita, karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa yang harus kita lahirkan dari diri kita? Kalau selama ini sholat kita tinggal-tinggal, kita penuhi. Kalau selama ini sholat kita sudah penuh tapi jarang ke masjid, coba kita sholat ke masjid. Kalau sudah sholat ke masjid, coba sholatnya itu tepat waktu, berjamaah. Tambah dengan sholat sunnah. Tadi dibilang sama Ustaz India, nggak pernah masuk masjid. Nanti dulu pulang, nanti tak kasih duit, weh. Duduk dulu. Kenapa? Marah dia, anak paku setan lagi. Kalau selama ini nggak pernah masuk masjid, nah begitu mati minta bangkinya dibawa ke masjid. Apa kata Ustaz India? Tumben ini kan kata malaikat. Tapi jadilah nggak apa-apa udah bangki bawa ke masjid. Maka Bu, Pak, saya mau tanya ini terakhir. Apa hukum bersalaman sama orang non-muslim? Ibu punya kawan, Aseng namanya, matanya sipit, kulitnya putih. Berarti orang jumpa salaman, apa hukumnya? Pak,
Apa hukumnya ketika bapak punya kawan si lain marganya? Salaman sama kita kalau ketemu. Apa hukumnya Pak salaman sama orang non-muslim? Nah, ini kita ngaji sih, enggak pula aku mengajari mau berduriti berenang biar ada kita tahu kajian malam ini. Hukum bersalam-salaman sama orang non-muslim. Ada yang mengatakan haram Ustaz. Apa dasarnya? Mereka kan makan babi, tangannya nggak disama. Ketika najis itu, babi itu tidak nampak secara zahir, ain, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau memang itu nyata, dia baru siap pegang itu, kita pegang tangannya bersalaman, itu tak boleh. Jadi Rasulullah menyatakan, "Salimu 'alal yahudi wan nasara wa la tusallimu 'alal yahudi wan nasara ummati." Ketika kamu ketemu sama orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, bersalam-salamanlah kamu. Enggak apa-apa. Berdosa, nehi temiri jakinika. Wa la tusallimu 'alal yahudi wan nasara ummati, tapi kamu jangan bersalam-salaman kepada siapa? Orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dari golongan umatku. Qila man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Sami'al adzan wal iqamah la yahdurunal masjid. Terdengar azan dari masjid, rumahnya samping masjid, samping musola, nggak datang dia. Itu orang Yahudi, Nasrani, Majusi dari golongan umatku, kata Rasulullah. Kalau ketemu nggak usah salaman. Jangan ada yang marah. Karena marah itu nggak ada masalah. Orang memang ingin kami ceramah nggak dapat amplop, apa pula masalahnya? Teh pun diminta baru dikasih. Nggak dipersilakan pula itu. Geleknya ini. Suruh assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak dipersilakan masuk kita. Ngadek aja lah ini. Nih. Itu kata Rasulullah. Jadi nggak apa-apa kalau kita punya teman orang kafir salaman, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang rumahnya dekat musola masjid, terdengar azan, nggak sampai dia langkahnya ke masjid, nggak usah salaman. Makanya rumahku nggak dekat masjid Pak, nggak dekat musola. Apa sebab Ustaz? Orang memang nggak ada tapakku dekat masjid, nggak punya tapak aku. Kalau ada ibu yang mau ngasih tapak, nggak apa-apa, kasih sama aku biar aku bikin rumah dekat masjid sini, biar aku jadi warga sentang. Ya aku nerima Bu, pahala ibu masuk surga nanti ngasih aku tapak rumah. Wah, apalagi yang dikasih Ustaz ngalir. Kalau ada nanti telepon nomor saya Pak, 0812 60 90 12 92. Assalamualaikum Ustaz, saya ada tapak satu ranting untuk Ustaz yang dekat masjid, bikin rumah, sekalian batunya saya sediakan, semennya saya ongkos tukangnya. Wah, ini Jannatun Naim dan Firdaus Bapak Masrur, jamin. Oke, terakhir, mari kita menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, ketika kita hidup ini pasti banyak orang nggak suka. Tapi kalau ada orang nggak suka, biarkan dia. Apa sebabnya dia nggak suka sama kita? Kalau sebabnya orang itu nggak suka sama kita karena dia iri dengan apa yang kita lakukan, iri atas keberhasilan kita, nggak usah pikirkan. Tapi kalau ada orang nggak suka kepada kita membuat suatu kerusakan di muka bumi, maka harus introspeksi. Maka prinsip yang diajarkan oleh ulama dan Rasulullah, jangan pernah paksakan orang lain cocok sama kita, tapi kita lah yang mencocokkan sama orang lain. Aman. Kalau itu, rumus itu kita terapkan dalam kehidupan, nggak ada perceraian Pak. Persoalan hari ini ada perceraian karena suami nggak pernah mau mencocokkan pribadinya dengan istri dan sebaliknya. Begitu juga anak, kadang-kadang anak menantu nggak cocok sama mertua. Ini Pak Ahok ini menantunya ini. Anaknya mau sama mamanya nggak mau. Karena apa? Jangan paksakan mertua itu cocok sama kita, kita yang mencocokkan sama mertua. Aman. Jadi itu saja kajian kita karena udah malam. Nanti lain kali kalau mau ketemu telepon khusus, undang khusus. Sediakan udang, ikan, gak usah pikirkan amplop, gak pala kali amplop itu Bu. Karena amplop itu gak pernah saya ambil, insya Allah. Ya kalau isinya itu urusanku lah Bu. Kalau isi urusanku gitu Bu. Oke, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan semoga kita
dan seluruh jamaah yang berhadir pada kesempatan malam hari ini mendapat naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti dimasukkan di surganya Allah dan diberikan kemudahan pada saat sakaratul maut dan mendapatkan perlindungan pada saat kita berada di suatu tempat yang pada saat itu tempat itu tidak ada perlindungan. Itulah padang mahsyar. Jadi kalau gitu, karena yang dekat pesisir, sebenarnya orang Jawa ini nggak akan dipantun, tapi mengingat menimbang dekat pesisir, sambil nyetir aku tadi, tak pikir-pikir apa pantun yang cocok ini, ya kan? Di sini kan banyak orang Melayu kan Bu. Kalau orang Jawa itu bilangkan orang Melayu orang entir. Jadi aku harus pantun dulu supaya ibu nanti ingat sama aku. Kalau hendak dulang, dulanglah kuat. Janganlah dulang batang jerami. Selesai acara ini kami hendak pulang. Tapi kalau memang bapak ibu menyediakan makan, kami akan mendatangi. Kalaulah ada paku yang patah, jangan masukkan ke dalam celana, lucu. Kalaulah ada tausiah yang salah, tolong jangan dibawa kemana-mana. Terakhir, waktian nonton TV cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.